Anda pernah bingung nggak sih waktu harus memilih alat cek gula darah? Di pasaran ada banyak banget merek glukometer, dari yang murah banget sampai yang katanya paling canggih. Tapi mana yang paling akurat, mana yang paling baik buat Anda? Karena hari ini saya ingin membantu Anda melihat dari sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Dan habis nonton video ini, Anda akan mengerti kenapa cari alat yang paling akurat tidak begitu penting seperti yang Anda kira. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Su Hasugian. Saya adalah ahli biologi, khususnya di bidang biologi manusia. Bersama Coach Dominic, kami punya misi memberi edukasi gratis bagi masyarakat Indonesia supaya makin paham soal kesehatan dan bisa ambil kendali atas kesehatannya sendiri. Saya tuh paling anti yang namanya katanya. Harus ada bukti, harus ada sains. Karena tubuh kita bukan buat bahan tebak-tebakan. Harus ada kepastian. Makanya, semua yang kami sampaikan di sini adalah berdasarkan ilmu dan bukti sains yang kuat. Karena kalau bukan kita sendiri yang peduli, siapa lagi? Kita sendirilah yang bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Pertama, saya ingin Anda tahu satu hal penting. Semua glukometer yang dijual resmi di Indonesia sebenarnya sudah punya sertifikat kelayakan. Artinya, secara teknis, semuanya sudah layak dan sudah memenuhi standar tertentu. Semua alat glukometer yang beredar resmi di Indonesia sebenarnya sudah cukup akurat untuk dipakai sehari-hari. Jadi Anda nggak perlu terlalu khawatir soal itu. Memang, kadang-kadang alat dari merek yang berbeda bisa memberikan hasil yang sedikit berbeda. Tapi itu bukan berarti salah satu lebih akurat daripada yang lainnya. Bahkan, alat yang sama bisa memberikan hasil yang cukup berbeda kalau langsung diukur 2 kali. Nah, biar saya bantu jelaskan kenapa begitu. Karena kenyataannya gula darah Anda itu selalu berubah. Bahkan bisa berubah sampai 20 atau 30 poin hanya dalam hitungan menit saja. Jadi, ketika Anda pegang satu angka dari glukometer, ingat, itu cuma gambaran sesaat, bukan angka mutlak yang pasti. Dan justru karena itulah, bagi Anda yang baru mulai mengukur gula darah, saya sangat sarankan untuk cek lebih sering. Bolehlah sampai 5 atau bahkan 6 kali sehari. Kenapa? Karena dari situlah Anda mulai merasakan dan memahami pola naik turunnya gula darah Anda sendiri. Kapan naik? Kapan turun? Apa penyebabnya? Apa yang memicu kenaikan gula darah? Misalkan Anda akan melihat bahwa tanpa kita makan sesuatu, gula darah akan naik turun. Nah, pemahaman seperti itulah yang justru lebih berharga daripada sekedar terpaku pada angka seakurat mungkin. Tapi akurasi itu ternyata bukan segalanya. Aspek ekonomisnya juga perlu dipertimbangkan. Kebanyakan orang hanya melihat harga dari alat glukometer saja. Tapi hal yang sering luput dari perhatian bukan harga alatnya yang paling penting, tapi harga stripnya. Banyak orang tergoda beli alat yang murah, tapi ternyata stripnya justru mahal. Dan kalau Anda rutin cek darah sehari 2 kali misalnya,
biaya strip bisa jauh melebihi harga alatnya sendiri. Coba bayangkan, kalau satu strip harganya Rp3.000 dan satu lagi Rp4.000, selisih Rp1.000 per strip. Dalam setahun bisa jadi setengah juta lebih. Sedangkan alat glukometer sendiri bisa dipakai 3 atau 4 tahun, bahkan lebih. Jadi lebih bijak kalau kita memilih bukan karena harga awal, tapi juga karena biaya jangka panjang. Saya tahu banyak orang merasa bingung, kenapa hasil dari alat A beda dengan alat B? Atau kenapa hasilnya beda kalau ditusuk di jari kanan dan kiri? Atau kenapa kalau dicek 2 kali dari tusukan yang sama, hasilnya beda? Nah, ini hal yang penting untuk dipahami. Karena yang kita ukur itu hanya satu tetes darah saja. Dan di dalam tetesan kecil itu, jumlah gula yang diukur sangat kecil. Mungkin cuma 1/10.000 dari 1 gram gula. Makanya selisih 5-10 poin itu sangat wajar. Jadi tenangkan hati Anda. Bukan berarti alatnya rusak atau kurang akurat. Itu hanya bagian dari realita pengukuran kadar gula darah. Dan saya kasih tahu ya, kalau Anda cuma cek gula darah sesekali aja, itu nggak cukup buat tahu diabetes Anda lagi parah atau sudah mendingan. Nah, kalau Anda ingin nilai yang lebih stabil dan menggambarkan kondisi diabetes Anda secara keseluruhan, ada satu tes yang jauh lebih cocok, jauh lebih akurat juga. Bentar ya, nanti saya akan membantu Anda supaya lebih mengerti. Kalau Anda serius ingin bebas dari diabetes, tanpa obat, tanpa herbal, kayak ratusan orang lain yang sudah berhasil, silahkan hubungi kami. Tinggalkan komentar di video ini atau kirim pesan lewat WhatsApp maupun email. Nomor dan alamat email sudah saya pasang di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Nanti tim saya akan kirimkan materi dan video tambahan yang bisa langsung Anda praktekkan sendiri di rumah. Gak ada biaya, gratis kok. Ayo kirim pesan sekarang juga. Kami siap membantu, tanpa biaya, tanpa syarat apapun. Serius, ini tentang kesehatan Anda. Sekarang balik ke tes yang lebih berguna untuk menilai diabetes Anda, yaitu tes HbA1c. Tes ini cukup dilakukan sekali dalam 3 bulan dan hasilnya mencerminkan rata-rata gula darah Anda dalam 3 bulan terakhir. Enggak naik turun kayak glukometer, tapi lebih menggambarkan kecenderungan diabetes Anda secara keseluruhan. Satu angka yang menunjukkan apakah tindakan seperti perubahan diet atau gaya hidup telah membawa hasil yang diharapkan. Jadi, alat manakah yang paling baik? Jawabannya, alat yang sering Anda pergunakan, yang bisa membantu Anda mengenal tubuh Anda sendiri, yang penggunaan stripnya jadi ekonomis untuk jangka waktu panjang. Bagi pemirsa yang masih belum paham tentang tes HbA1c, kami sudah punya video khusus. Silakan Anda simak juga, pasti sangat mencerahkan.